Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ikrarkan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti dan kita dengarkan tausiah dawuh-dawuh dari Romo Kiai Haji Agus Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru, Bangsal, Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas tentang apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita persiapkan menjelang sesuatu yang mesti terjadi. Entah terjadinya itu kapan, yang jelas mesti itu terjadi. Sebab pada saat ini umat Islam khususnya di Indonesia dan pada umumnya di Jawa itu menghadapi situasi di mana kita sama pribumi kelihatannya dibenturkan, sehingga kita untuk mengikuti yang mana di antara beberapa hal yang jatuhnya kita sebagai umat yang bingung. Oleh sebab itu kembalilah kepada Al-Quran di dalam surah Az-Zumar ayat 55. Jadi malam hari ini kita akan membahas dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 55. Kita mengikuti siapa? Tapi sebelumnya izinkanlah kami sebelum masuk ke materi untuk menyampaikan bahwasannya setiap diri kita manusia itu akan kembali pada tempatnya masing-masing. Siapa yang menanam satu kebaikan di mata Allah, nanti kita menuainya juga kebaikan. Siapa yang menanam kejelekan di mata Allah, maka kita kembalinya akan menuai kejelekan itu pula. Oleh sebab itu sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Kalau miturut surat yang akan kita bahas ini, kita lekaslah kita untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah. Monggo sing wonten paketane ning Google dibuka surat Az-Zumar ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u lan padha ngikuto sira kabeh. Ikutilah aksanama ing bagus-bagusi perkara. Sebab kita itu pada saat ini bingung, kita mengikuti yang mana. Makanya kita kembali kepada Al-Quran. Aksanama ing bagus-bagusi perkara unzila
kang den turunake apa ma mingkum saking sira kabeh mirrabbikum ilaikum maring sira kabeh mirrabbikum nyatane saking pangeran sira kabeh. Apa yang diturunkan Allah terhadap kita, kita mundur ke belakang ayat yang sebelumnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kita disuruh kembali kepada Allah. Artinya ruhaniyah kita yang selama ini masih memuja, memuji, bahkan menyembah yang dalam konteks iman selain daripada ilahun wahidun, itu kita tinggalkan. Lalu kita ikuti apa yang menjadi petunjuk Allah, yaitu kembali kepada Allah. Satu contoh, tadi itu saya punya iman gini Pak, saya dari Mojokerto bisanya ke sini sebab numpak mobil. Hati saya ada iman terhadap mobil. Lah, mobil ini makhluk. Ini harus kutinggalkan. Iman saya harus tinggalkan terhadap makhluk. Berarti imannya kepada siapa? Wa anibu ila rabbikum. Aku harus kembali kepada iman yang sebenarnya. Olehnya bisanya sampai di sini karena Allah. Lah Allahnya di mana? Innallaha sak temeni Gusti Allah ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Isi apapun di sini bisa jadi makhluk bernyawa atau tidak bernyawa, termasuk mobil tidak bernyawa. Berarti kita wajib, saya wajib untuk beriman kepada wujudnya Allah yang meliputi mobil. Kalau boleh saya katakan itu bahasa ilahun wahid, ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu yaitu Tuhan yang esa. Berarti ini Pak, ya, ini ya, yang tidak bisa kita sebut. Ini meliputi dalam mobil atau di luar mobil. Hanya karena inilah saya bisa sampai ke sini. Berarti iman saya harus kembali pada kebenaran, iman yang benar. Lah, jenengan bisanya untuk kembali kepada ilahun wahid, jalannya itu siratal mustaqim. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Sampai harus lewat sirul asrar. Kita harus lewat sirul asrar, barulah saged sambung terhadap urip yang menguasai mobil tadi. Bapak Ibu hadirin, inilah yang dimaksud kembali. Berarti kita mengikuti Allah, bukan mengikuti selain Allah. Lakukanlah hal itu min qabli ayyatiyakumul adzabu, saking sadurunge yen to nekani kum ing sira kabeh apa al adzabu adzab, siksa bagdatan kelawan ngagetake tekani.
Lakukanlah hal itu sebelum datangnya perkara yang mengagetkan. Datangnya tiba-tiba. Berarti kita tidak tahu. Apa yang dimaksud tiba-tiba Baghdatan di sini adalah kematian. Entah kematiannya itu dijalankan Allah lewat sebab apa, itu urusan Allah. Bisa sakit, bisa kecelakaan, mohon maaf, bisa jadi mati yang rombongan itu loh Pak, kena bencana alam, bisa jadi. Kita sudah masuk di tahun 2024, habis itu 2025. Wa antum lan khali utawi sira kabeh iku la tasyurun, orang ngerti. Tidak ngerti datangnya hal itu kapan-kapannya. Yang jelas Bapak Ibu, datangnya tiba-tiba. Mengapa demikian? Allah menyerukan terhadap kita untuk kembali dalam kebenaran. Sebab summalatun sorun, jikalau ini tidak lekas kita lakukan, summalatun sorun, mongko ora bakal oleh pertolongan sira kabeh. Iki menyangkut masalah ruhaniyah Pak, bukan jasmaniyah. Kalau jasmaniyah kita asal tanah, nanti kembali ke tanah. Nggak bisa hadir kembali, mesti ada yang mengantar. Entah tetangga, entah saudara, entah orang lain, kita akan diantar ke makom. Kita akan diantar ke kuburan, karena jasad asal dari saripati tanah, kita kembali ke tanah. Cuman ruhaniyah ini yang kubahas ini adalah ruhaniyah dari Allah, harus bisa kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menolong terhadap kita sementara kita tidak mengikuti apa petunjuk dari Allah. Bagaimana kita akan bisa kembali kepada Allah sementara hati kita itu lari dari apa yang sudah ditetapkan Allah dalam sebuah kebenaran ini. Artinya ayat sebelum ini mempunyai mafhum mukhalafah atau kebalikan arti. Siapapun panjenengan ruhaniyah yang mau kembali dan mengikuti petunjuk Allah, maka dialah summatun sorun. Jadi lanafi yang bimakna tidak, itu enggak ada. Akhirnya summatun sorun, maka nuli kau akan dapat pertolongan. Berarti napa bentuk pertolongannya Allah? Jenengan iki yang menjemput Allah sendiri. Penak nek sing jemput iku sing sahibul baiti dhewe, gak mungkin kesasar. Karena sahibul baiti dhewe sendiri sudah tahu jalannya. Kecuali kita itu sebelum berangkat sudah tahu jalannya. Jadi ibarat saya tadi, karena sudah sering ke sini, mboten tanya-tanya Pak, langsung Jogja, jujuk saja. Lah pertama dulu tak ceritakan kula kesasar tetemburi, kok buntu, ya wis ora ngerti. Sampai dalam pikirannya gak ketemu ya mulai ngoten.
Lah, memang awal-awal kita untuk menuju dan bertemu Allah itu susah, sulit sekali. Tapi setidaknya kita ketika taklim niki ada bekal. Apa bekal kita untuk kembali pada Allah? Mudah, sebetulnya mudah dan tidak terlalu lama. Karena zaman sekarang zaman map, Pak. Zaman map, walaupun tidak tahu tahu alamatnya saja, kita 80% akan bisa sampai, walaupun awalnya kesasar. Apa mapnya? Datang Allah. Map untuk bisa sampai pada alamat Allah dan bertemu Allah mana? Allah sampun memberikan satu map terhadap kita di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Wa mangkana yarju liqa rabbih, sing sapa wonge barang siapa dalam hati ada keinginan untuk kembali dan bertemu Tuhannya, maka pertama falyamal amalan sholihan. Ngeten. Syarat pertama falyamal amalan sholihan itu ngeten, Pak. Kita sudah dikasih Allah thoriqoh. Thoriqoh itu jalan. Ada dua jalan yang Allah kasih kita. Mana jalan itu? Ibadah murni dan tidak murni. Mahduf dengan ghairul mahduf. Murni contohnya sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, apapun itu yang bersifatkan kebaikan di mata manusia, iki murni. Temui Allah di situ. Sampai gak usah bingung-bingung golek thoriqoh pada umumnya nih kok mboten. A sama Z nih kalau kumpulan, nggak repot-repot juga nggak apa-apa. Karena kita mulai sejak akil balik, sejak kecil sudah Allah persiapkan thoriqoh. Jalan gini ki wasilah. Sekarang yang selain daripada murni, yang tidak murni maksudnya jenengan kerja, jenengan makan, jenengan aktivitas apapun yang bersifatkan umum, ini juga thoriqoh. Ini juga jalan. Ini Allah kasih fasilitas ini jenengan supaya ruh bisa bertemu Allah. Falyamal amalan sholihan, maksudnya di situ taruhlah dalam hati sampean ikhlas dalam menjalankan apapun. Ikhlas. Lah ikhlas itu yang bagaimana? Al-a'malu suwarun qaimatun. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam salah satu makalah di dalam kitab Hikam, kabeh semua amal perbuatan iku laksana seperti patung qaimatun kang diam. Berarti termasuk sholat, zakat, posolan, sak pituruti, semuanya itu patung. Laksana patung yang tidak berguna apapun, diam. Niki nek miturut Nabi Ibrahim, patung sing koyok ngeten niki dipenggali. Mboten dipuja. Nek mungguh Nabi Nabi Ibrahim dipenggali. Nek miturut mungguh Raja Namrud disembah. Jenengan sholat nyembah ganjaran, nyembah surga. Oh damai nyembah patung. Belum lagi ada golongan kita sholat iku si nyembah ingin diwahni wong, berarti nyembah patung. Niki miturut kacamata hakikat, mboten syariat. Nek syariat ya sudah wajar kita sholat, kita mencari
pahala, kita mencari surga, biasa. Mengapa pahala surga itu saya anggap patung? Pun tersinggung loh ya. Iki ngajinya masalahnya tidak ngaji syariat, ngaji tauhid. Jadi sing merasa tersinggung, saya minta maaf. Tapi tetap sepahit apapun saya sampaikan supaya karakter hati kita itu tidak menyembah patung pada hakikatnya. Ngeten. Mengapa saya katakan selain Allah itu patung? Karena makhluk. Sholat makhluk, zakat makhluk, apapun itu kesebut makhluk. Lah sing khalik sebagai pencipta adalah subhanalladzi asra bi'abdihi. Dialah zat yang maha suci, hidup yang menggerakkan, yang memperjalankan makhluk atau patung. Kata Syekh Ibnu Athaillah, biar nggak seperti patung itu bagaimana? Amal, perbuatan apapun biar tidak seperti patung bagaimana? Dikasih roh, dikasih nyawa. Apa nyawanya? Amal, perbuatan. Wa arwahuha utawi piro-piro roe akmal iku wujudu siril ikhlas. Lah niki wujude rahasiane ikhlas. Mana yang dimaksud siril ikhlas, rahasianya ikhlas? Sampeyan buka ning Sarai Hikam. Iku ada kaitannya dengan proses tahalli menuju tajali. Apa itu tahalli? Membersihkan rasa pengakuan diri kita yang wujud, diri kita yang mempunyai kehendak, diri kita makhluk yang bisa melakukan. Rasa rumongso bisa iku lho Pak, sampean ilangi ning ati. Inilah tahalli. Ketika ini sudah jenengan lepas rasa keakuan diri yang melakukan, maka secara otomatis akan muncul tajalli. Rasa pangrasa subhanalladzi tadi, zat hidup dalam diri jenengan yang muncul, yang melakukan. Dadi rasa ning ati sampean sing muncul iku rasane Gusti Allah, yaiku ilahun wahid yang bisa melakukan. Gampang nggih? Sampeyan praktekno jakne gampang. Iki map pun dikasihkan Allah, thariqae lewat ibadah murni dan tidak murni. Iki jalan. Berarti jenengan kedah meraktekno. Kalau dikasih map oleh pengurus, kalau berangkat. Andai kata saya tidak meraktekno, yo sampai kapanpun tidak akan pernah sampai dumugi sampai terhadap tambak tambak wedi. Eling-eling tambak sari benjing niku Pak. Ngapunten jamaah sing tambah asri nggih, khususnya pengurus Mbah Yai, oleh karena besok itu misanan kula niki khol mantu nisa. Lah ketepatan kula sing dikengken ngaos dadak nggih kira-kira 2 minggu kemarin. Waduh iki piye wis kula tak ngrepo-ngrepo jamaah yang ada di Tambak Asri, kula jokne saya majukan habis maghrib. Jadi nek dikersakne pengurus Tambak Asri wonten sing rawuh mboten? Wonten. Nggih. Nggih nyuwun duka kula menawi dikersakne mekaten biar sama-sama melampah ngoten. Lah tinggal pertanyaannya di sana kan celak musola ya.
Ya. Lah memungkinkan mboten umpami mantun maghrib teng mriku dijalani, nek memungkinkan kita jalan. Mungkin sampai isak langsung kula undur mekaten. Nggih tulung mengke dikonsulkan, dimusyawarahkan penaknya bagaimana, nanti saya tenggo kabaripun ngeten kabarnya. Pun kita lanjut. Gusti Allah sudah kasih map dateng jenengan. Gusti Allah ngasih map niki Pak, mboten angger hamba. Tidak semua hamba dikasih Allah map. Ibarat map loh ya. Tidak semua hamba mau menerima ajaran Rasulullah ini. Di dalam tauhid la ilaha illa anta. Gak semuanya. Kebanyakan itu Pak. Umat manusia itu menerima la ilaha illallah dan la ilaha illallah. Anta itu mboten. Kebanyakan. Sehingga sampai kapanpun dalam hati ini merasa Allah jauh, otomatis kita merasa yang bisa melakukan wong Allah jauh. Tapi kalau la ilaha illa anta, dalam hati jenengan sudah terasa bahwasanya Allah dekat, maka dengan begitu Anda akan ditakdirkan Allah untuk melaksanakan fungsi daripada tauhid la ilaha illa anta wa huwa adzikru bisiril asror. Inilah yang kusebut sebagai sejatine dzikir. Allah sudah terasa dekat, akhirnya mudah hati sampai melepaskan. Bukan kita yang bisa melakukan, tetapi Allah dalam diri kita yang melakukan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Map pertama iki Allah kasihkan terhadap jenengan untuk mempraktekkan berjalan falyamal amalan solihan. Lakukan. Tuminda osiro kelawan gawa map nuju nang alamatku lan bertemu aku. Iku Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Balilah kau padaku. Nyun sewu Pak, kula mboten tidak punya kekuasaan apapun untuk menghantarkan jenengan berjalan dengan memegang map, mboten. Saya tidak bisa menghantarkan jenengan, saya makhluk tidak bisa menghantarkan jenengan ketika suluk nuju wusul datang Allah. Terus siapa yang menghantarkan jenengan? Allah sendiri, bukan saya. Barangkali jenengan waktu suluk kholwat kok yo ditakdirno Gusti Allah ketemu aku. Kula niku turu ning omah. Kula niku tilem ning omah, tidur di rumah. Asli niku Gusti Allah nyopo jenengan kelawan wujud sinten mawon sing isine dijadikan sebagai warid untuk membimbing jenengan ketika zikir untuk menuju bertemu Allah. Berarti tanda sampean mengke dikatakan bertemu terhadap Allah ketika ibadah murni atau tidak murni. Tandane pertama, jenengan wis gak ngaku-ngaku makhluke yang melakukan. Hati jenengan sudah tidak ada iman, la yarauna li anfusihim syai'an. Makhluk yang bisa melakukan, nggak ada. Yang kedua, justru tajalli dalam hati sampean itu terjadi apa? Rasa yang muncul dalam diri jenengan adalah rasa ilahun wahid. Allah itu yang bisa melakukan. Wis, inilah Pak
yang disebut ikhlas. Karena tidak merasa melakukan. Logikanya ngeten logikanya. Si A dengan si B. Si A kerja mulai pagi sampai sore. Si B ndak. Si ngarep-arep bayarannya itu siapa? Si A toh? Si A. Si B ndak. Mengapa? Karena tidak merasa dirinya yang melakukan. Ini logikanya seperti itu. Kalau kita waktu sholat tidak merasa kita yang melakukan, justru dalam hati ikut tajalli pada Allah, apa mungkin hati sampean niku arep-arep pahala? Mboten mungkin. Apalagi surga, apalagi pingin diwahni wong. Mboten mungkin. Nah, inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah, siril ikhlas itu ada di sini. Fiha ing dalam amal. Jadi taruhlah ikhlas itu di dalam setiap amaliyah apapun. Sebab amaliyah itu adalah semua thariqah. Ini thariqahnya Kanjeng Nabi, thariqahnya para rasul. Semua aktivitas apapun ing monggo beliau-beliau itu dijadikan thariqah, jalan, wasilah untuk bertemu Allah. Tapi yo udah harus membawa map, harus membawa dzikir. Dzikir yang menghilangkan keakuan diri, faktulu anfusakum, yang melepaskan keakuan diri sebagai makhluk. Dzikir apa itu? Ternyata itu dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bukan Nabi Yunus iku disiksa Allah diuntal ikan nun, boten. Itu adalah khalwat, Pak. Nabi Yunus itu topo meditasi, cara jenengan iki khalwat koyoke disiksa, tapi mboten. Khalwat itu maknanya mboten disiksa. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Hati sampean meninggalkan apa yang menjadi kepentingan nafsu. Hati sampean meninggalkan apa yang selain Allah. Yakfur bitaghut. Memang berat, Pak, kelihatannya. Nabi Yunus diuntal ikan koyoke berat, tapi ndak. Makanya Nabi Yunus dungone bukan kok yo minta keluar, mboten. Dia menyesali. Inni kuntu minadz, merasa dolim pada Allah dengan bentuk melarikan diri dari kaum disebabkan kaum itu tidak mau menerima ajarannya Nabi Yunus. Kita merasa dolim, Pak, setiap saat dan waktu. Sebetulnya apa? Kita nggak merasa kalau yang melayani kita mulai dari A sampai Z itu Allah. Contoh, napas sampean keluar masuk ini, sing layani siapa? Mata berkedip itu, Pak, siapa? Coba jenengan sedinten ojo kedip. Dicoba on mencicil terus. Dicoba nggih. Nanti ning omah dicoba mencicil terus. Piye rasane? Apalagi jenengan waktu di jalan kena kelilip debu. Gak mungkin sampean gak ujek-ujek, gak kedip-kedip. Ya Allah, Pak, kita selalu lalai dari Allah. Inilah yang kumaksud innakum dolamtum anfusakum. Sesungguhnya kita itu dolim, Pak, pada Allah. Makanya beliau Nabi Yunus ketika khalwat itu karena awalnya merasa dolim. Sama dengan kita. Kita tinggalkan selain Allah iman kita karena kita awalnya merasa dolim pada Allah.
Kalau kita sudah meninggalkan selain Allah, hati ini wa yu'min billah, maka disitulah pertemuan akan terjadi. Ketika hati sampean sudah melepaskan keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, maka wa yu'min billah, maka hati jenengan, ruhaniyah jenengan pasti akan bisa bertemu Allah. Sekejap Pak nggih, sekejap. Iki nek wis biasai. Tapi nek dereng biasai, yang disebut sebagai ahli hijab, sampak apapun ora iso, mboten saged. Karena apa? Tidak punya map untuk bertemu Allah. Enggak punya alamat, enggak punya map, dipaksa untuk berangkat, ya nggak bisa. Berhubung jenengan itu sudah punya map, jalan fasilitas ya sudah siap dilewati, baru jenengan lelampah. Berarti syarat pertama harus menanamkan hati ini tentang rahasianya ikhlas di setiap aktivitas. Niku pertama. Yang kedua, jikalau jenengan sudah menanamkan falyakmal amalan solihan dalam kurung sejatine ikhlas wala yusyrik, jenengan mesti saged menghadirkan syarat yang kedua. Janganlah kau ketika melakukan perbuatan apapun hatimu menyekutukan Allah dengan yang lain. Artinya ningati ojo muncul rasa makhluke yang melakukan, makhluke sing wujud, makhluke sing duwe kehendak. Jangan, lepaslah ini. Caranya dengan mudah bagaimana? Kembalilah pada surat Al-Ahzab ayat 4142. Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai kekasihku, selalulah kau ingat pada Allah. Dzikron kelawan sejatine eling. Dzikron kelawan sak temene dzikir. Pundi yang dimaksud sak temene dzikir? Inilah Pak yang sering kula sebut wahwa adzikru bisiril asror. Itulah dzikir yang tanpa nyebut tapi merasa, mengimani, merasakan kehadiran Allah baik di dalam dan di luar jenengan. Inilah satu-satunya sang subjek, satu-satunya sang penggerak, satu-satunya sang yang berperan. Dalam Al-Quran Allah katakan, Kanjeng Nabi dawuh, wahyu yang diberikan padaku berupa ilahukum ilahu wahid, sembahlah Tuhanmu, rupane Tuhanmu yaiku ilahun wahid, Tuhan yang tunggal esa. Esa ditarik versi Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Esa ditarik Nasrani beda namanya. Esa ditarik Majusi beda namanya. Esa ditarik kepercayaan beda namanya. Wis gak usah geger karena beda nama. Jikalau semuanya itu tujuannya ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, maka ummatan wahidah, jadilah kau umat yang tunggal. Inilah Pak, letak rukun-rukuni umat itu ketika saat semuanya itu hatinya itu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di luar gegeran nasab, karena tidak esa. Coba dua-duanya kok mlebu nang esa, nggak mungkin.
gegeran. Sing rugi jenengan. Kita pribumi. Akhirnya gelut. Kemarin di mana itu? Di Gresik. Belum sampai terjadi toh. Saya prihatin dengan keadaan itu. Antara kubu satu dengan yang lain meh bentrok. Kita nggak tahu. Kalau kita dibawa, diarahkan untuk memuja, memuji, bahkan menyembah makhluk. Padahal ayat ini nggak boleh. Fattabi'uni. Kata Rasulullah, ikuti aku. Lah, Rasulullah mengarahkan bagaimana? Ilahukum ilahu wahid. Kembali kepada Tuhan yang esa. Kalau menurut ayat ini fattabi'u aksanama unzila ilaikum mir rabbikum nang Allah. Wis dulurku, sama-sama pribumi, sadarlah, ayo sama-sama kita kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, Pak Nyun Sewu, gak mungkin sing asli atau mitasi ngaku-ngaku sebagai nasab Nabi. Gak mungkin. Gak mungkin. Saya tidak bicara mitasi atau asli, enggak. Siapapun Anda, asli atau tidak asli, kalau sudah mengatakan aku si onok nasabi, ada kepentingan. Anda maksudnya diarahkan untuk memuja padanya. Jelas menurut Quran salah. Salah. Kan sudah jelas. Bolak-balik ke cilik kita woco. Ya. Tapi berhubung tidak dijelasno, ya iki akhirnya kita pekok. Alhamdulillah sekabai puja dan puji kulillahi mung kagungane Allah, sifate Allah Rabbil ngalamina kang ngeratoni alam kabeh. Lebih jelas toh? Lah kok pujiku terhadap makhluk? Karena memang ada yang menarik. Ada yang menarik. Lah oleh sebab itu udah sudahi sebelum datangnya 2025, sudahi. Kita akan getun buri. Ka ono ceritane getun ngarep, mesti getun buri. Sudahi. Yang korban itu kita sendiri pribumi nanti. Estu Pak, gak mungkin al-malak pemimpin-pemimpinnya, gak mungkin. Pemimpinnya itu hanya kasih komando, habis kasih komando ndelik. Jenengan kali kula, kita pribumilah yang benturkan. Wis pemerintah ndang lekas ikut campur memfasilitasi biar islah bagaimana. Gitu loh. Saya katakan siapapun kita, ada asli nasab atau tidak, itu jikalau menduduhkan terhadap orang lain, apa menduduhkan ini Pak? Memberitahukan pada orang lain, berikrar kalau diri saya itu ada nasab, walaupun asli yo misalnya, itu sudah nggak benar. Sudah nggak benar. Mohon maaf, yang namanya Habib itu titel yang langsung Allah kasihkan. Bukan dari manusia, bukan sebab dari nasab, bukan. Nggak percaya buka dalam surat Ali Imran 31.
Titel Habib iku sapa sing ngekeki? Siapa yang memberikan? Allah. Bukan kita. Manusia. Bukan karena nasab, bukan. Di situ enggak bahas masalah nasab. Ayo dilihat. Kul in kuntum tuhibbunallaha. Jikalau kau ingin mencintai Allah dan kau nanti akan dicintai Allah dan disematkan titel Habib. Habib itu jamak dari habaib. Maknanya kekasih Allah. Habib itu kekasih Allah. Rasulullah sendiri yang memberikan pernyataan lewat dawai Allah. Bagaimana? Fattabi'uni, kata Rasul, ikuto aku. Ikutono ajaraku. Mana ajaran yang dimaksud dalam ayat itu? Itulah Pak, ilahukum ilahun wahidun. Ruhaniyah, hati hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Bisanya ke wilayah ilahun wahid, wajib kita itu menaruh rahasia ikhlas tadi. Proses tahali ke tajali. Kalau tidak lewat itu nggak bisa Pak, nggak bisa. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhbib kumullah, yuhbib mongkon rimo cintamu, dan kau dijadikan yuhbib mongkon rimo cintamu, atau dadekake kekasih sapa Allah kum ing sira kabeh. Berarti jenengan disemati Allah Habib atau kekasih Allah. Jadi jelas Pak nggih? Di situ bukan karena nasab atau bukan karena lainnya. Iki syarat loh Pak. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, maka yuhbibkumullah, Allah akan mencintaimu dan kau dijadikan sebagai kekasih. Terus dosaku yang bau banyak bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum lan nrimo tobat sapa Allah kum ing sira kabeh. Atau wa yaghfir lakum lan ngapura sapa Allah kum ing tobat sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa panjenengan. Wis, dzunub iku jamak ndugi dambun. Nek dambun dosa siji, nek dzunub dosa akeh. Artinya baik kesalahan jasmani maupun rohani jenengan, tatkala jenengan sudah masuk ke wilayah ilahun wahid, makrifat bertemu Allah, maka segala kesalahan diampuni Allah pun. Diilingno ra kenek ya karepmu. Lho ngono lho saiki. Makanya sudahi kita sama-sama seiman. Apa sih manfaate kita ngaku-ngaku? Gak ono. Walaupun panjenengan asli nasab dari Rasul, gak ono manfaate. Kita ngaku-ngaku gak ono manfaate. Kita nggak sadar di situ ada nafsu. Kalau kita lakukan, sing yaitu riya. Buah yang muncul di dalam pohon hati kita disebut pohon basariyah. Ya, dalam tubuh kita, hati kita ada pohon, Pak. Pohon ini menjulang ke neraka. Namanya pohon basariyah. Ada yang mengatakan sifat basariyah. Ini akan menimbulkan yang namanya buah. Buahnya ada buah namanya buah ujub, ada riya, takabur, hasud, mawan. Itu buah dari pohon yang tumbuh di dalam hati kita, disebut pohon basariyah. Kalau dalam Al-Quran zakum, pohon yang tumbuh di neraka.
pohon itu lekas sampean robohkan. Kalau kita masih ada rasa ngaku-ngaku kita makhluk, mesti muncul riak, mesti muncul takabur, mesti muncul pengen dipuja orang, gila dengan kehormatan, iku wis mesti. Kenek tak kandani yo monggo, ra kenek yo rapopo. Udah. Sebab wama arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Aku kata Rasul diutus itu hanya memberikan kabar dan memperingatkan, memberikan kabar baik terhadap mereka yang beriman, memperingatkan bagi yang tidak beriman. Aku nggak ada hak untuk memaksa Anda untuk beriman. Nggak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali pada syarat kita bertemu Allah. Hanya 2 syarat Allah sematkan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir untuk bisa bertemu Allah. Pertama, tanamkanlah yang namanya ikhlas di dalam setiap aktivitas. Karena prosesnya ikhlas itu sebagai rohnya setiap amaliyah. Dan inilah yang disebut oleh para ahli sufi dzikron katsiron. Sejatine dzikir iku laksanakan sebanyak-banyaknya. Eling sejatine eling ya iku ning ati, di dalam hati kita ada satu kesadaran bahwasanya bukan kita makhluk yang bisa melakukan, tetapi yang bisa melakukan adalah Allah Subhanahu. Kalau posisi ono kene mesti jenengan rindune setengah mati datang Allah. Kemanapun dan apapun yang terjadi aktivitas pada kita, hati mesti merasa Allah sangat dekat. Kalau sudah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, syarat yang kedua kita lakukan meniadakan selain daripada Allah, artinya kita itu sudah tidak berlaku hukum dohir ning ati tajalli mutlak, maka disitulah yang disebut akunya Allah dalam hati jenengan akan bergelora. Tapi nggih mpun diomongno ning njaba, nek sampean omongkan di njaba niki golek masalah. Iya, kalau sing sampean cak omong iku sama-sama kekasih Allah. Kalau ndak, ya sampean ya jelas dilokno wong sampel. Itu pasti, Pak. Nah, fasabbihuhu, jikalau dalam hatimu masih ada penyakit selain Allah yang bersemayam, fasabbihuhu, monggo sucikan. Bukrotau wa asila, baik siang maupun malam. Inilah Al-Ahzab ayat 41-42. Jadi tolong Bapak Ibu kembali kepada materi apa yang harus kita persiapkan sebelum sesuatu yang mesti terjadi adalah mengikuti petunjuk dari Allah untuk lekas kembali pada ngeten iki nggih wonten sing ana alasan. Seperti ini ada yang alasan, Kang, utangku sik wakeh gak sempat. Kang, masalahku masih banyak. Anakku masih kecil-kecil, nanti aja umur-umur 40, 50, 60 baru aku tak. Nyun sewu. Gusti Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Artinya jenengan kemanapun Allah selalu bersamamu. Kuwi ning WC nyun sewu, ya ning Allah. Kemanapun ya ada Allah. Manfaatkanlah waktu demi waktu yang Allah berikan setiap saat dan waktu untuk bertemu. Makanya Allah berkata,
Oleh karena manusia itu banyak yang tidak mau memperhatikan ajaran Rasulullah di jalur ini, Allah berkata, Allah sendiri bersumpah, wal asri, demi masa, innal insana, sak temeni akeh menungso iku lafi husrin, di dalam amat kerugian besar. Iku lafi husrin, ing dalam kerugian apa maksudnya kerugian? Waktu demi waktu kita jadikan hati ini dolim nang Allah, alias tidak mau bertemu Allah. Tadi kan wis sampai dikasih Allah map berbentuk dzikir kuwi, berbentuk cara ikhlas di dalam setiap aktivitas. Laksanakan. Saya punya jaminan. Kalau tidak benar apa yang kukatakan ini, wislah cara basa Jawa, basa basa Surabaya nih, ancuk no aku, gue gak cocok. Ngeten. Jikalau sampai betul-betul mau bertemu Allah dengan cara yang sangat mudah, sudah dikasih map ini, hati jenengan mesti gak gampang goyah. Iki alias tatmainul qulub. Mengapa saya berani menjamin ngeten? Karena Quran ini muncul. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya kau mengingat Allah, hatimu akan tenteram, damai. Pun diki Bapak Ibu, karena waktunya memang mepet, tinggal berapa bulan aja kita akan memasuki 2025. Tolong sekali lagi saya berpesan memberikan nasihat terhadap al-ma'la. Pertama, para pemimpin, tolong umat iki arahkan untuk menuju ilahun wahid. Jangan diarahkan kepada selainnya sesuai dengan Qur'annya. Jangan umat ini diarahkan kepada selain Allah. Arahkanlah kepada yang sesungguhnya Allah itu. Biar lekas mereka ini kembali dengan sempurna pada Allah. Wis. Untuk pengikut muhibbin di antara dua golongan ini, tolong sadarlah bahwasanya kau itu diadu domba. Nanti kau sendiri, kita sendiri yang bonyok. Gak mungkin mereka berani mati, gak mungkin. Demi Allah gak mungkin berani. Demi mati, berani mati, gak mungkin. Estu Pak. Aku berani bersumpah itu karena memang sudah ada aturan di dalam antara nafsu dengan Allah di situ. Telu tambah telu mesti nenem, demi Allah nenem. Lho ngoten lho. Nek ati iku digawa nang gone nafsu, dadine apa? Mesti demi Allah gelap. Enggak percaya? Lihat dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 257. Ada dua golongan antara yang ke Allah dengan yang selain Allah. Jadinya bagaimana? Pertama, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Endingnya di tempat rahmat, yaitu bahasa Quran an-nur, berarti terang. Alam ruhaniyah sampai di alam terang. Tapi yang satu, walladzina kafaru auliya'humut taghut. Kita arahnya itu bergantung pada selain Allah. Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Endingnya kita dalam kegel. Iki Quran, jenengan percaya nggak percaya, terserah. Terserah. Oleh sebab itu sadarlah, wahai saudaraku, baik yang di kubu kiri dan kanan. Yang benturan itu nanti kita sendiri. Dan sama-sama mempunyai akidah, iman yang merasa benar masing-masing. Munggu Allah bagaimana? Kita tidak tahu. Bila mana kau ingin tahu,
moga Allah benar itu yang mana? Jangan ngikuti 3 prinsip di dalam surah Ibrahim ayat 3. Pertama, wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Mereka akan menarik Anda hatimu untuk bersukaria, bersenang-senang terhadap selain Allah. Selain Allah. Yastahibbunal hayatad dunya. Arti secara murad di situ bersukaria dengan kehidupan dunia. Otomatis kalau sudah masuk di sini alal akhirah, Anda akan melalaikan kebutuhan ukhrawiyah jenengan pada Allah. Bahasa murad akhirat besok, padahal enggak ikut. Satu. Nomor 2, wa yasudduna an sabilillah. Jikalau kau ada niatan untuk masuk ke hukum ilahu wahid, kau dihalang-halangi. Sebab jikalau kau lolos, kau tidak akan menyembah kepada mereka, tapi menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini misalkan nggak bisa. Terakhir, wa yabghunaha iwaja, yang nomor 3. Kau akan dibengkokkan dengan cara apapun. Sebelum ayat yang nomor 3 ditutup, ada kalimat penegasan Allah. Ulaika fi dzalalim ba'id. Ingat, mereka itu sudah terlalu jauh tersesat. Sudah. Oleh sebab itu, tolong sekali lagi sadarlah wahai saudaraku seiman, ya dah. Walaupun beda akidah, kita nanti yang jadi korban. Bukan al-ma'lah, bukan para pemimpin. Ini karena waktu kita sangat sempit. Hitungan tidak mungkin tahunan. Sekarang sudah bulan 8, besok September. Urusan perkara apa sing Allah akan terjadikan, yang tahu Allah sendiri. Enggak ada salahnya jikalau kami memberikan nasihat tentang hal itu supaya kita lekas kembali pada Allah. Janganlah atas kemiskinan kita menjadikan halangan untuk tidak bertemu Allah. Sebab Allah itu juga menguasai di dalam masa miskin. Janganlah kau menghilangkan rasa takabur sebab kau iki kaya, berada, atau kau ini punya status. Sebab masih ada waktu di situ untuk menghilangkan takabur, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah yang menguasai di dalam kekayaan itu. Bapak Ibu jenengan kali kula sing tahapane menengah ke bawah. Ini justru sing kebanyakan sadar. Sing menengah ke atas malah banyak yang tidak sadar. Kanjeng Nabi sampeyan tingali punya status sopo di mata masyarakat. Anak yatim piatu, orang nggak punya. Terus beliau itu yo sekolah yo tidak lagi itu toh. Tapi mengapa kok dipilih Allah sebagai pemimpin sedunia, sebagai Rasul akhir zaman? Berarti jenengan ini, walaupun posisi jenengan ini tidak punya status di mata masyarakat, jangan pesimis, Anda akan menjadi kekasih Allah. Justru kebanyakan para kekasih Allah sumbernya dari seperti ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti yang kita persiapkan adalah sering-seringlah kita dalam seluruh aktivitas menanamkan ikhlas atau dzikir untuk bisa bertemu Allah. Setelah itu yang kedua, kita
hilangkan syirik di dalam hati kita, yaitu penyekutuan yang tadinya kita ada iman selain Allah. Satu contoh, dalam forum ini nek sampean punya iman dalam hati yang memberikan isi materi iki makhluk klason, berarti hati jenengan tasik syirik, isi syirik. Jenengan harus nerombol menembus siapa hidup yang menguasai diri kita. Harus masuknya di situ. Inilah yang kumaksud fungsi dzikir la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana, wonten di sini. Ada di sini. Oleh sebab itu janganlah perkara apapun menjadikan penghalang pada kita untuk tidak melakukan perbuatan dzikir bertemu Allah. Jadi jenengan sudah dikasih Allah map, tolong laksanakan. Map itu setiap saat dan waktu sesuai kemampuan masing-masing. Pun Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa disampaikan terkait masalah pentingnya persiapan menghadapi satu masa yang pasti akan datang terhadap kita. Untuk selanjutnya barangkali ada yang perlu disampaikan, ditambahi sesepuh-sesepuh, nambahi keterangan ini, atau ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang didawuhkan dan disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua, yang akhirnya apa yang kita amalkan menjadi lebih sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.